Di balik layar, ada aturan yang bekerja dalam diam. Aturan yang dipakai para penguasa untuk mengendalikan dunia dengan halus dan nyaris tak terlihat. Bukan kekerasan, tapi kendali. Bukan suara keras, tapi strategi halus. Inilah 10 hukum manipulasi paling licik yang diam-diam dipakai para penguasa. Bukan panduan untuk meniru, tapi peringatan agar tidak menjadi mangsa dalam permainan kekuasaan. 1. Jangan pernah mengalahkan atasan secara terang-terangan. Dalam dunia kekuasaan, ego adalah singgasana yang paling rapuh. Seorang atasan, seberapapun bijaknya, tetaplah manusia yang haus akan pengakuan. Ketika bawahannya tampil terlalu mencolok, terlalu pintar, terlalu percaya diri, maka yang dirasakan bukan kekaguman, tapi ancaman. Itu sebabnya, banyak orang hebat justru tersingkir karena mereka lupa bermain peran. Hukum ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati di hadapan yang berkuasa. Bukan karena kita kurang cakap, tapi karena kita paham medan. Biarkan mereka merasa dominan, bahkan ketika kita tahu arah yang benar. Karena di medan kekuasaan, persepsi lebih mematikan dari kenyataan. 2. Sembunyikan niatmu yang sebenarnya. Mengungkap niat terlalu cepat ibarat membuka peta strategi di tengah medan perang, musuh langsung tahu kemana kamu akan menyerang. Para penguasa sejati paham, kekuatan terbesar seringkali terletak pada ambiguitas. Mereka membalut ambisi dengan keramahan, menyembunyikan kepentingan di balik retorika. Saat orang lain sibuk menebak-nebak, mereka sudah selangkah di depan. Menyembunyikan niat bukan berarti menipu, tapi menciptakan ruang manuver. Ibarat pesulap, mereka mengalihkan perhatian penonton ke tangan kanan, saat tangan kiri melakukan trik sebenarnya. Dalam dunia penuh intrik, yang terlihat seringkali bukan yang sebenarnya. Dan yang tak terlihat, itulah yang menentukan akhir permainan. 3. Ucapkan lebih sedikit dari yang diperlukan. Kata-kata adalah pedang bermata dua. Terlalu banyak bicara justru membuka celah untuk diserang. Dalam dunia kekuasaan, mereka yang pandai menahan lidah seringkali lebih ditakuti daripada mereka yang lantang bersuara. Diam memberi ruang bagi misteri, dan misteri menciptakan rasa hormat sekaligus ketakutan. Lihat para tokoh besar, mereka tak buru-buru menjawab, tak gampang bereaksi. Setiap kata seperti peluru yang ditembakkan dengan presisi. Sementara yang cerewet, mereka membongkar pertahanan sendiri tanpa sadar. Jadi, ucapkan hanya yang perlu. Biarkan orang lain menebak, membayangkan, dan khawatir. Sebab ketakutan terbesar sering lahir dari ketidaktahuan. 4. Tarik perhatian dengan cara apapun. Dunia ini bukan milik yang pendiam, tapi milik mereka yang mampu mencuri sorotan. Dalam lautan informasi dan kebisingan, perhatian adalah mata uang paling mahal. Para penguasa tahu, menjadi biasa berarti tenggelam. Maka mereka tampil mencolok, dengan gaya, kata, atau aksi yang mengguncang. Skandal pun bisa jadi strategi, asal nama mereka terus diperbincangkan. Karena dilupakan adalah kematian bagi kekuasaan. Lihat tokoh-tokoh besar, mereka tahu kapan harus jadi drama, kapan jadi teka-teki. Mereka menciptakan cerita di mana mereka adalah pusatnya. Dalam permainan kekuasaan, lebih baik dibenci, daripada tidak dianggap sama sekali. 5. Buat orang lain bergantung padamu. Kekuatan terbesar bukan berasal dari paksaan, tapi dari kebutuhan. Para penguasa sejati tidak menguasai lewat ancaman, melainkan lewat ketergantungan. Mereka menciptakan ekosistem di mana orang lain merasa tak bisa hidup tanpanya, secara ekonomi, emosional, bahkan eksistensial. Mereka jadi pemberi makan, penentu arah, penjaga stabilitas. Maka setiap keputusan kecil mereka terasa seperti takdir bagi yang bergantung. Dan saat seseorang merasa hidupnya tergantung pada satu sosok, loyalitas pun lahir dari rasa takut kehilangan. Inilah cara kekuasaan bekerja tanpa kekerasan, membungkus dominasi dalam rasa aman. Karena orang jarang memberontak pada sesuatu yang mereka pikir tak bisa mereka tinggalkan. 6. Gunakan ketulusan sebagai senjata. Kejujuran yang tiba-tiba seringkali lebih berbahaya daripada kebohongan yang terus-menerus. Para penguasa tahu bahwa manusia, secara naluriah, melunak saat disuguhi ketulusan. Maka sesekali, mereka menyelipkan pengakuan jujur,
memberikan hadiah kecil, atau menunjukkan sisi manusiawi. Tapi bukan karena hati mereka lembut, melainkan karena mereka tahu, ketulusan yang terpilih bisa menjatuhkan tembok curiga yang paling tebal. Begitu pertahananmu turun, pintu manipulasi terbuka lebar. Kamu merasa dihargai, dimengerti, dan mulai percaya. Padahal, itulah momen mereka masuk dan menggenggam kendali. Ketulusan selektif adalah kunci untuk membuat lawan menunduk, tanpa sadar sedang dipaksa berlutut. 7. Tampilkan kemenangan, sembunyikan keringat. Keajaiban selalu tampak lebih hebat ketika kita tak tahu trik di baliknya. Begitu pula dalam dunia kekuasaan, para penguasa menyembunyikan peluh, kegagalan, dan perjuangan panjang mereka. Mereka tampil anggun, seolah keberhasilan datang begitu saja. Padahal di balik layar, ada strategi rumit, malam tanpa tidur, dan luka yang ditutupi senyuman. Tapi dunia hanya menghormati hasil yang tampak mudah. Karena upaya keras seringkali diasosiasikan dengan kelemahan atau ketidakefisienan. Maka, buat kemenanganmu tampak alami, nyaris ajaib. Biarkan orang bertanya-tanya, bagaimana dia bisa semudah itu? Karena kesan jenius, kadang lebih penting dari kerja keras itu sendiri. 8. Bangun teater, bukan sekadar kekuasaan. Kekuasaan sejati tak hanya bersemayam di keputusan, tapi di citra. Para penguasa mengerti bahwa rakyat lebih mudah tergerak oleh tontonan daripada logika. Maka mereka bangun teater megah, dengan simbol-simbol agung, bendera yang berkibar gagah, pidato membakar semangat, dan gestur penuh makna. Setiap detail dirancang seperti sutradara merancang adegan klimaks. Ini bukan kebetulan, tapi skenario. Di depan publik, mereka jadi pahlawan. Di belakang panggung, mereka jadi dalang. Karena persepsi adalah senjata yang lebih tajam dari pedang. Saat orang terpesona oleh pertunjukan, mereka lupa bertanya, siapa yang menarik tali layar? Dan di sanalah kekuasaan menyelinap tanpa perlawanan. 9. Kendalikan waktu, jangan terburu-buru. Menguasai waktu adalah menguasai ritme permainan. Para penguasa paham bahwa tergesa-gesa adalah bentuk kelemahan yang paling mudah dimanfaatkan. Mereka memilih diam ketika dunia panik, menunggu saat di mana satu langkah kecil bisa mengubah seluruh papan permainan. Seperti pemanah yang menahan napas sebelum melepaskan anak panah, mereka sabar menanti celah. Mereka tak terpancing emosi, karena tahu bahwa setiap detik punya harga. Terkadang, kekuatan terbesar bukan pada seberapa cepat kamu bertindak, tapi pada kapan kamu memilih untuk bertindak. Waktu adalah panggung, dan mereka yang tahu kapan naik ke atasnya, akan mendapat semua sorotan. 10. Hancurkan musuh sampai tak bisa bangkit lagi. Setengah kekalahan adalah setengah ancaman. Para penguasa sejati tidak memberi ruang bagi musuh untuk bernapas, apalagi bangkit. Mereka menghancurkan reputasi, memutus aliansi, bahkan menghapus jejak sejarah sang lawan. Bukan karena kejam semata, tapi karena mereka tahu, luka yang tak dituntaskan akan bernanah. Hari ini kamu biarkan musuh terlatih, besok dia bisa datang membawa senjata yang lebih tajam. Maka mereka menghabisi sampai ke akar, bukan sekadar tubuh, tapi semangat, pengaruh, dan narasi. Ketika semua telah dilenyapkan, hanya ada satu cerita yang tersisa, milik sang pemenang. Dan dalam dunia kekuasaan, yang menulis cerita, adalah yang hidup terakhir. Sekarang kalian tahu, 10 hukum manipulasi yang diam-diam digunakan para penguasa. Bukan untuk ditiru secara buta, tapi untuk dipahami. Karena dalam dunia yang rumit ini, pengetahuan adalah benteng. Jika kalian suka konten seperti ini, klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang ingin tahu cara dunia ini bekerja. Dan tulis pendapatnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.